Halo sahabat semua, masih di Operator Komputer. Video kali ini, kita akan berbagi referensi belajar, soal penilaian akhir semester, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 SEMP atau MTS semester ganjil. Berikut kita dibahas soal dan jawaban, latihan soal ujian akhir semester pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Silahkan simak dengan baik. Nomor 1. Berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka, kecuali, A. Alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak. B. Tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor. C. Memberikan bentuk pada tubuh dan mendukung tubuh. D. Melindungi organ internal. Jawabannya adalah A. Alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak. Nomor 2. Manakah di antara kelompok tulang di bawah ini yang kesemuanya tergolong tulang pipa? A. Tulang kering, tulang betis, dan tulang dada. B. Tulang paha, tulang belikat, dan tulang ubun-ubun. C. Tulang pengumpil, dan tulang hasta, dan tulang paha. D. Tulang pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang lutut. Jawabannya adalah C. Tulang pengumpil, dan tulang hasta, dan tulang paha. Nomor 3. Persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi. A. Engsel, B. Pelana, C. Putar, D. Peluru. Jawabannya adalah D. Peluru. Nomor 4. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah A. Otot lurik dan otot jantung. B. Otot jantung dan otot polos. C. Otot lurik dan otot rangka. D. Otot polos dan otot rangka. Jawabannya adalah A. Otot lurik dan otot jantung. Nomor 5. Kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri disebut A. Lordosis, B. Rakitis, C. Skoliosis, D. Kifosis. Jawabannya adalah C. Skoliosis. Nomor 6. Zat yang terkandung dalam matriks sehingga tulang menjadi keras adalah A. Zat kapur dan kolagen. B. Zat besi dan kapur. C. Zat kapur dan fosfat. D. Zat kalsium dan fosfor. Jawabannya adalah C. Zat kapur dan fosfat. Nomor 7. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh A. Keadaan si pengamat terhadap. B. Jarak si pengamat terhadap benda-benda. C. Titik acuan suatu benda. D. Perpindahan suatu benda. Jawabannya adalah C. Titik acuan suatu benda. Nomor 8. Gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali adalah A. GLB, B. GLBB kemudian berubah menjadi tidak beraturan. C. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. D. GLB kemudian berubah menjadi GLBB. Jawabannya adalah C. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. Nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajauan mobil tersebut dalam C sama dengan A. 25 meter per detik, B. 20 meter per detik, C. 15 meter per detik, D. 10 meter per detik. Jawabannya adalah D. 10 meter per detik. Nomor 10. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per detik menjadi 30 meter per detik dalam selang waktu 20 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah A. 0,2 meter per detik, B. 2 meter per detik, C. 4 meter per detik, D. 1 meter per detik. Jawabannya adalah D. 1 meter per detik. Nomor 11. Gaya sebesar 150 N mampu membuat sebuah benda yang tadinya diam bergerak dengan percepatan 10 meter per detik. Berapakah massa benda itu? A. 5 N, B. 10 N, C. 15 N, D. 20 N. Jawabannya adalah C. 15 N. Nomor 12. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh A. Hukum 1 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 3 Newton, D. Hukum aksi-reaksi. Jawabannya adalah A. Hukum 1 Newton. Nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Eko mendorong meja dengan gaya sebesar 30 N sehingga meja berpindah sejauh 3 meter. B. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 N sehingga delman berpindah sejauh 20 meter. C. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 N sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh suatu usaha adalah AA dan B, BB dan C, CA dan C, DA, B dan C. Jawabannya adalah AA dan B.
Nomor 14, jika suatu gaya 50N bekerja pada sebuah benda, sehingga benda berpindah 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut? A. 10 Joule, B. 100 Joule, C. 250 Joule, D. 500 Joule. Jawabannya adalah C. 250 Joule. Nomor 15. Perhatikan gambar. Dari keempat pesawat sederhana di atas yang menggunakan prinsip bidang miring adalah A1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A1 dan 2. Nomor 16. Perhatikan gambar. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah A pertama. Nomor 17. Perhatikan gambar. Keuntungan mekanik yang diperoleh dari katrol di bawah ini adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Nomor 18. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 2, C. Pengungkit jenis 1, D. Pengungkit jenis 3. Jawabannya adalah B. Pengungkit jenis 2. Nomor 19. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun terdapat A. Epidermis, B. Stomata, C. Jaringan tiang, D. Jaringan spons. Jawabannya adalah B. Stomata. Nomor 20. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A. Kelopak bunga, B. Benang sari, C. Putik, D. Mahkota bunga. Jawabannya adalah B. Benang sari. Nomor 21. Perhatikan gambar penampang melintang batang di kotil berikut. Jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Jawabannya adalah C2. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan, dan berfungsi untuk A. Palisade, berperan dalam pengangkutan air. B. Palisade, berperan dalam fotosintesis. C. Sponsa, berperan dalam pengangkutan air. D. Sponsa, berperan dalam fotosintesis. Jawabannya adalah B. Palisade, berperan dalam fotosintesis. Nomor 23. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah A. Panel surya, B. Alat pemurnian air, C. Light Dependent Resistor, D. Lapisan pengilat cat mobil. Jawabannya adalah A. Panel surya. Nomor 24. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah A. Phloem, B. Cuticula, C. Endodermis, D. Rambut akar. Jawabannya adalah B. Cuticula. Nomor 25. Kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat adalah A. Padi, jagung, kentang, B. Tempe, tahu, kacang-kacangan, C. Telur, margarin, lemak sapi, D. Ikan, gandum, singkong. Jawabannya adalah A. Padi, jagung, kentang. Nomor 26. Ketika Nani membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan menggunakan kertas. Ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan. Hal ini terjadi karena A. Karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas. B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. C. Kertas tidak cocok untuk pembungkus makanan berprotein tinggi. D. Makanan tersebut sudah kadaluarsa karena mengubah sifat kertas. Jawabannya adalah B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. Nomor 27. Perhatikan gambar. Bagian dari sistem pencernaan yang ditunjuk oleh tanda panah adalah A. Lambung dan pankreas, B. Lambung dan usus besar, C. Pankreas dan usus kecil, D. Pankreas dan usus besar. Jawabannya adalah B. Lambung dan usus besar. Nomor 28. Berikut ini yang merupakan fungsi enzim tripsin adalah A. Mengubah zat tepung menjadi zat gula, B. Mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman, C. Mengubah pepton menjadi asam amino, D. Mengubah protein menjadi asam amino. Jawabannya adalah D. Mengubah protein menjadi asam amino. Nomor 29.
Penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan oleh usus penyerapan, ileum, menyebabkan air pada usus besar sedikit sehingga susah buang air besar disebut A. Diare, B. Sembelit konstipasi, C. Tukak lambung, D. Kolik. Jawabannya adalah B. Sembelit konstipasi. Nomor 30. Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kecuali A. Membiasakan sarapan pagi, B. Mengkonsumsi serat yang cukup, C. Banyak mengkonsumsi gula, D. Memperbanyak minum air putih. Jawabannya adalah C. Banyak mengkonsumsi gula. Nomor 31. Bahan-bahan di bawah ini adalah bahan pemanis buatan, kimia sintetik, kecuali A. Gula pasir, B. Sakarin, C. Siklamat, D. Aspartam. Jawabannya adalah A. Gula pasir. Nomor 32. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A. Pewarna buatan, karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko, B. Pewarna alami, karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan, C. Pewarna alami, karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar, D. Pewarna buatan, karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak. Nomor 33. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah A. Tar, B. Kafein, C. Nikotin, D. Kokain. Jawabannya adalah B. Kafein. Nomor 34. Di antara zat nikotin, alkohol, barbiturat, amfetamin, kokain, dan kafein yang tergolong depresan susunan saraf pusat adalah A. Nikotin dan alkohol, B. Alkohol dan barbiturat, C. Barbiturat dan amfetamin, D. Amfetamin dan kokain. Jawabannya adalah B. Alkohol dan barbiturat. Jawabannya adalah C. Pewarna alami, karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. Nomor 35. Berikut beberapa akibat dari penggunaan psikotropika. 1. Kenaikan atau penurunan tekanan darah. 2. Penurunan berat badan. 3. Halusinasi. 4. Kecemasan. 5. Berkeringat atau menggigil. Yang termasuk akibat penggunaan amfetamin adalah nomor A1, 2 dan 3, B, 1, 2 dan 4, C, 2, 3 dan 4, D, 1, 2 dan 5. Jawabannya adalah D, 1, 2 dan 5. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar dan terima kasih.